Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Hari ini kita bakal ngobrol tentang topik yang super menarik, yaitu AI atau kecerdasan buatan. Nah, Bella, apa sih yang bikin AI ini jadi topik yang lagi hype banget belakangan ini? Iya, Adrian. Jadi kalau ngomongin AI, pasti banyak yang langsung mikir tentang robot atau mobil yang bisa nyetir sendiri, kan? Padahal, AI itu jauh lebih luas dari itu. AI ini sebenarnya kayak otak digital yang bisa belajar dan bahkan mikir. Jadi kita sekarang udah dikelilingi AI tanpa kita sadari deh. Bener banget, Bella. Misalnya aja, kalau kita dengerin lagu yang pas banget dengan mood kita, itu adalah kerja AI. Atau bahkan waktu kita chat dengan customer service dan jawabannya langsung pas dengan pertanyaan kita, itu juga AI. Gokil, kan? Gokil banget! Bahkan kalau kita lihat ke tahun 2025 nanti, AI bakal jadi bagian penting dalam kehidupan kita. Nggak cuma di dunia teknologi, tapi juga di kesehatan, pendidikan, bahkan di konten kreatif seperti YouTube atau TikTok. Jadi AI udah jadi bagian dari keseharian kita. Nah, itu dia. AI udah nggak cuma jadi masa depan, tapi udah ada di sekitar kita. Bella, menurut lo kenapa sih AI jadi sepenting itu di tahun 2020? Menurut gue, AI jadi penting karena kemampuan AI dalam memproses data dan belajar dari pengalaman itu yang bikin banyak sektor bisa berkembang lebih cepat. Misalnya aja, dalam bidang kesehatan, AI bisa bantu dokter untuk mendiagnosis penyakit lebih cepat dan akurat. Di bidang pendidikan, AI bisa bantu ngajarin anak-anak dengan cara yang lebih personal. Dan yang nggak kalah menarik, AI juga bantu kita buat lebih efisien dalam bikin konten. Bener banget, AI udah bisa bantu kita dalam hal-hal yang kita dulu anggap susah, kayak bikin video, nulis naskah, atau bahkan bikin karakter virtual buat jadi co-host podcast kita. Tapi, gimana sih caranya kita ngadepin perkembangan AI yang super cepat ini, Bella? Menurut gue, yang pertama itu jangan takut, tapi harus melek. Kita harus belajar pelan-pelan dan ngerti cara kerja AI. Nggak harus jadi ahli, tapi kita harus tahu cara pakainya. Kedua, kita harus pakai AI sebagai alat, bukan jadi tuan. Jangan sampai kita terlalu bergantung sama mesin, tapi tetap pakai otak kita dong. Setuju banget. Dan yang terakhir tetap manusiawi. AI bisa bantu bikin karya, tapi nggak bisa ngeluarin cerita, emosi, atau pengalaman yang kita punya. Itu adalah sentuhan manusia yang nggak bisa digantiin sama mesin. Betul. Jadi intinya AI itu bukan ancaman, tapi peluang. Tergantung kita mau manfaatin atau cuma jadi penonton aja. Dan gue yakin anak muda Indonesia punya potensi besar banget buat jadi bagian dari revolusi AI ini. Bisa mulai dari bikin konten pakai AI, belajar AI, atau bahkan bikin startup yang berbasis AI. Pokoknya, jangan sampai ketinggalan zaman. Terima kasih banget udah dengerin episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan share kalau podcast ini bermanfaat. Dan pastinya subscribe ke channel YouTube Joshua Christian FB buat konten-konten keren lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dolphin Yesus, Member Katie.